Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back di podcast sejarah kesayangan kalian bersama Kalisha, Syabrina, Aisyah, dan juga Cecil. Kalian tahu nggak sih, dulu sebelum Indonesia menjadi NKRI atau disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia tuh pernah menjadi negara bagian kayak Amerika gitu, yang namanya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ya mirip kan nama Amerika ya, Amerika Serikat gitu. Nah, dalam proses pergantian dari RIS menjadi NKRI, itu ada beberapa pihak atau orang yang menentang ajuan tersebut yang membuat terjadinya pemberontakan dan mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Sebelum mulai, kalian ada yang udah kebayang belum nih? Begitu aku nyebut kata disintegrasi, udah ada yang kayak, oh ini kayaknya artinya ini deh. Untuk yang belum tahu, nggak apa-apa. Jadi disintegrasi itu atau lebih tepatnya disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana suatu bangsa itu kehilangan kesatuan dan kepaduan, udah nggak rukun lagi gitu. Nah, ini tuh bisa menyebabkan perpecahan. Kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan terjadi perpecahan wilayah dari suatu negara. Jadi yang tadinya kayak, misalkan nih, di suatu negara ada 10 wilayah, terus di satu wilayah ini kayak punya maunya sendiri, terus jadi melepas dari negara tersebut. Gitu. Nah, terus uh, untuk ngebantu kalian semua ngebayangin disintegrasi apa, mungkin aku bisa kasih kalian contoh kecil kali ya. Contohnya tuh kalau misalkan kalian nih, apalagi teenagers, pasti kalian circle-circlean dan ya, pertemanan kalian kelihatan lah bentukannya tuh kayak gimana. Tapi kalau misalkan terjadi perselisihan atau kayak misalkan ada perdebatan atau misalkan beda ideologi atau macam-macam lah kasusnya, itu tuh pertemanan itu bisa ada yang kayak entah keluar dua orang, seorang, atau kayak terbelah menjadi dua, ya karena ada ketidaksetujuan antara satu sama lain gitu. Yang pada awalnya kayak nempel banget, tapi bisa jadi misah ya gara-gara ada perselisihan tersebut. Nah, contoh upaya disintegrasi yang pernah terjadi di negara tercinta ini adalah pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan ya Andi Aziz. Sesimpel itu aja sih namanya. Karena ini pemberontakannya di bawah Andi Aziz ya dibikinlah namanya pemberontakan Andi Aziz gitu. Jadi nggak heran kalau nama pemberontakannya Andi Aziz gitu. Beliau adalah mantan perwira konik. Aduh, jujur banget ini susah ya namanya. Ini aku yakin bahasa asing, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian search di Google boleh banget. Itu tuh singkatannya KNIL. Itu terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu. Bahkan kayak kakek nenek kita baru lahir ya. Iya benar, ya benar. Itu tuh lebih tepatnya pada 5 sampai 15 April tahun 1950. Jadi 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita terjun ke latar belakang peristiwa pemerintahan Andi Aziz, kita bisa telusuri dulu riwayat hidup tokoh tersebut di balik semua peristiwa ini. Dalam catatan yang diterbitkan Seminar Series in Humanities and Social Sciences tahun 2019, Andi Aziz disebut sebagai putra kelahiran, Simpang Binaga. Simpang Binaga, Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Sejak dia itu berumur 9 tahun, dia tuh pindah ke Belanda sama seorang pensiunan asisten residen berkebangsaan Belanda. Jadi umur 9 tahun dibawa sama orang Belanda untuk tinggal di Belanda. Jadi sejak kecil dia pergaulannya, dia tumbuh sama gaya hidup orang Belanda. Nah, di negeri itu dia kepengen untuk bergabung dengan pasukan militer Belanda. Tapi sayang banget hasratnya atau keinginannya itu harus disingkirkan dulu, harus dikesampingkan dulu setelah Perang Dunia, ya, lebih tepatnya Perang Dunia Kedua berkecamuk. Terus ia terpaksa mengungsi ke Inggris. Jadi di Indonesia 9 tahun, terus habis itu tepat di umur 9 tahun dia pergi ke Belanda, tumbuh di sana, terus kepengen ikut militer di sana tapi nggak bisa, terus harus mengungsi ke Inggris karena ya itu tadi Perang Dunia II. Daerah sekutu yang saat itu dinilai paling aman dibandingkan negara sekutu lainnya di Eropa. Jadi dia milih ke Inggris karena saat itu Inggris dinilai yang paling aman lah untuk berlindung gitu. Nah, saat berada di Inggris itulah Andi Aziz menjalani pendidikan akademi militer dan lulus dengan pujian. Jadi meskipun dia gagal masuk kemiliteran di Belanda, alhamdulillahnya dia
di Inggris masih mendapat kesempatan untuk belajar untuk menempuh kehidupan militernya. Dan ternyata lulus dengan predikat pujian atau mungkin lebih gampangnya nilai yang sempurna lah gitu. Nah, ketika Indonesia udah merdeka nih, Andi Aziz tuh mendengar kabar tersebut dan langsung kayak dia tuh rindu akan kampung halamannya. Terus jadi dia diberi pilihan untuk berdinas ke Jepang atau di Gugus Selatan di Indonesia. Dan Andi Aziz pun memilih bertugas di Indonesia karena berharap bisa sesekali berkunjung ke rumah orang tuanya di Makassar. Nah, terus si Andi Aziz nih mendarat di Jawa kan pada tahun 1946 dan mendapatkan penugasan di daerah Cilincing. Gak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, Andi Aziz diminta bergabung dengan yang tadi namanya KNIL atau Angkatan Perang Belanda dan diberi pangkat Letnan 2. Dan masa pada tahun yang sama si Andi Aziz ini diangkat menjadi dari Sukowati atau Presiden Negara Indonesia Timur atau singkatannya adalah NIT. Lah, terus apa sih alasan Andi Aziz sendiri melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia? Padahal kan dia udah dapat jabatan dan segala macam. Nah, selanjutnya aku bakal ceritain nih apa penyebab pemberontakan Andi Aziz bisa terjadi di tanah Makassar. Nah, sejarah pemberontakan Andi Aziz sendiri bermula dari berakhirnya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada akhir tahun 1949. Pada konferensi itu, KNIL dibubarkan dan Negara Indonesia Timur atau NIT disahkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keputusan tersebut kemudian ditentang oleh Andi Aziz yang nggak setuju kalau misalnya NIT bergabung nih sama RIS. Sejak awal, Andi Aziz menginginkan Indonesia menjadi negara federasi. Yaps, usai kemerdekaan, rakyat Indonesia sempat terpecah karena sebagian menginginkan Indonesia menjadi negara republik, sementara sisanya menginginkan negara federasi. Ada usaha-usaha Belanda di balik perpecahan itu. Ide negara federasi sendiri dicetuskan Van Mook yang menjadi pemimpin Belanda saat itu. Ya, sebenarnya sih pembentukan negara federasi merupakan bagian dari strategi politik pecah belah ala Belanda atau divide et impera. Karena itu, hasil KMB mendapat penolakan dari golongan pro-federasi seperti Andi Aziz, sebab keputusan dari konferensi tersebut menyatakan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS. Dengan begitu, seluruh negara bagian menjadi bagian dari RIS nih. Hal ini yang ditentang oleh Andi Aziz, apalagi sisa tentara KNIL diminta bergabung dengan TNI di bawah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Menurut Andi Aziz sendiri, APRIS merupakan biang kerok dari permasalahan gejolak politik yang sedang terjadi di bagian NIT. Bahkan, dia sendiri menganggap kalau pemerintah pusat RIS adalah dalang di balik semua itu. Hal tersebut juga lalu mengakibatkan ribut-ribut dan membagi rakyat NIT ke dalam dua golongan, yaitu golongan unitaris atau yang pro-Republik Indonesia dan golongan federalis atau pro-NIT. Bagi golongan unitaris, pembentukan negara federal merupakan hal yang nggak perlu nih. Karena mereka beranggapan kalau rakyat Indonesia itu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sehingga nggak perlulah terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Lain halnya dengan golongan federalis yang mengalami trust issue dengan Soekarno dan kawan-kawan yang berasal dari Jawa. Mereka tuh beranggapan dan berpikir kalau misalnya orang-orang Sulawesi nggak akan dipikirkan oleh Soekarno dan teman-temannya. Perselisihan kedua golongan tersebut menjadi semakin memanas sampai-sampai sisa tentara KNIL yang bertugas di NIT harus turun tangan untuk mengamankan persoalan ini. Situasi di NIT ini kian nggak stabil. Menurut catatan historia, pemerintah RI sendiri kemudian mengirimkan sekitar 900 tentara APRIS yang berasal dari TNI di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang. Setibanya di APRIS di Makassar, KNIL langsung menolak seakan berkata, loh, ini kan permasalahan NIT. Kenapa kalian repot-repot ke sini? Nggak mau kalah, APRIS juga berargumen kalau mereka punya wewenang untuk mengamankan perselisihan di NIT. Gara-gara kejadian tersebut, pemberontakan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz pun dimulai. Jadi sekarang udah tahu ya kalau latar belakang terjadi pemberontakan Andi Aziz adalah karena Andi Aziz nggak setuju nih dengan bergabungnya NIT ke dalam RIS, serta ikut campurnya APRIS ke dalam masalah NIT. Nah, terus kapan sih pemberontakan Andi Aziz itu dimulai? Nah, kita lanjut ke gimana
Kronologi pemberontakannya. Pemberontakan Andi Aziz dimulai pada tanggal 5 April 1950 pukul 5 pagi. Dan saat itu, pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz ini diberi nama pasukan bebas. Lalu beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol AJ Mokuginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas. Dalam tempo waktu yang singkat, Andi Aziz beserta pasukannya berhasil menduduki markas APRIS sekaligus menguasai kota Makassar. Melihat Makassar yang mudah dikuasai Andi Aziz pun, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz yaitu dengan mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Letkol AE Kawilarang pada 7 April 1950. Dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, pada tanggal 8 April 1950 pun pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk mengembalikan senjata rampasan, menghentikan pasukan, hingga membebaskan semua tawanan. Akan tetapi, Andi Aziz malah ngeyel dan enggan berangkat ke Jakarta sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal itu membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisi untuk segera menumpasnya. Lalu ketika Sokawati, Presiden NIT pada saat itu, mengetahui bahwa Andi Aziz dicap sebagai pemberontak, beliau menyarankan Andi Aziz untuk menyerahkan diri ke pemerintah RIS Jakarta. Merasa nggak punya pilihan lain, pada akhirnya Andi Aziz menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian Andi Aziz pun diadili sebagai pemberontak dan divonis 14 tahun penjara. Penyerahan diri tersebut menandakan titik akhir pemberontakan Andi Aziz. Tapi tongkat estafet pemberontakan di NIT dilanjutkan oleh salah satu pengikut Andi Aziz, yaitu Dr. Somokil. Bisa dibilang salah satu dampak pemberontakan Andi Aziz adalah munculnya pemberontakan baru di NIT. Karena kelak Dr. Somokil akan memicu pemberontakan baru yang terkenal sebagai pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disebut juga dengan RMS. Nah, setelah mendengar itu, gimana nih menurut kalian peristiwa kayak gini tuh mungkin nggak sih buat terjadi lagi atau terulang? Emang sih ini tuh kayak terdengar mustahil, tapi kayak kejadian kayak gini bisa aja terjadi kembali loh. Kita semua nih juga tetap harus waspada. Nah, setuju nggak nih kalian? Kalian udah pernah searching belum sih soal RMS ini atau Republik Maluku Selatan? Nah, RMS ini sebenarnya mirip dengan pemberontakan Andi Aziz yang sebelumnya dibahas. RMS itu merupakan gerakan separatis yang ingin melepaskan Maluku dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini pastinya dilarang oleh pemerintah. Namun, pada baru-baru ini, pada tanggal 28 April 2023, RMS melakukan perayaan hari ulang tahunnya di Jalan Raya Belanda. Sekitar 3.000 warga Maluku yang tinggal di Belanda turut serta merayakan ini. Jika ingin tahu lebih lanjut soal RMS, topik ini akan dibahas di episode lain ya. Sama intinya, untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali, caranya itu adalah untuk mengajarkan patriotisme, menghilangkan primordialisme, selektif dalam memilih informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan melawan berbagai gerakan separatis. Nah, kalau kalian sekalian yang lagi mendengar podcast kita nih, bagaimana sih tentang ini? Bisa utarakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sama kayaknya sih gitu aja ya untuk sesi podcast hari ini. Kalau gitu, sampai jumpa di sesi podcast sejarah lainnya. Dadah! Dadah semuanya. Dadah!